ibadah pertama saya berikan judul Tuhan yang memuliakan pengorbanan kita. Kebaktian setelah ini ya sesuai dengan perenungan saya di 1 Samuel, saya akan jelaskan tentang kesalahan fatal dalam parenting. Lalu terakhir nanti carilah Allah yang hidup, terdengar general, umum, tapi apapun yang saya sampaikan, saya percaya Tuhan akan memberi wahyu yang beda. Kebaktian ini sekarang mari kita baca dulu ayat demi ayat, cukup banyak, nanti tolong ikuti saya. Semoga Anda familiar dengan cerita Alkitab, kalau enggak, paling tidak Anda pasti akan mendapat sebuah remah. Ya, pulang semua harus membawa rema-rema dari Roh Kudus. Karena sekalipun khotbah ditujukan untuk semua orang, Roh Kudus itu satu persatu loh dalam kehidupanmu. Pastikan kau catat di hati. 1 Samuel pasal yang kedua, ayat yang ke-11 sampai 21 perikop yang saya pilih. Ini cerita tentang kejahatan seorang keluarga seorang hamba Tuhan namanya Eli. Anak-anaknya orang Surabaya bilang jahatnya Pol. Ya, nah kita nggak boleh contoh yang begini, sudah terlalu banyak orang Kristen yang trauma sama pendeta, hamba Tuhan, gereja, orang Kristen. Jangan saling menghakimi, setiap kategori ini ada oknum-oknum yang mendukakan hati Tuhan dan yang membuat manusia salah paham sama sorga. Tapi kita perlu kupas ini karena mimbar kita tidak untuk jelekkan agama, jelekkan gereja, jelekkan orang Kristen. No, tetapi saya akan profesional bicara dari Alkitab. Dan kita jangan lihat orang lain, kita harus introspeksi diri. Tapi saya kasih judul yang positif sekali. Tuhan yang memuliakan pengorbanan kita. Tempo hari sebelum kita baca ya. Waktu kita adakan breakfast with God pagi hari pukul 4.30 subuh. Siapa yang hadir? Oh puji Tuhan. Di rooftop, di Mother Church atau gereja sentral, ada anak kecil. Saya nggak tahu karena waktu itu saya berlutut, saya berdoa. Saya lihat ada satu anak fotografi ministry bisa capture momen itu. Anak itu terlalu kecil, dia harus jinjit untuk bisa masukkan amplop persembahannya ke dalam kotak persembahan yang notabene segini. Nggak sampai dia. Semoga dia nggak nangis karena memberi itu sukacita. Lihat kayak gitu ya, saya semakin jatuh cinta, semakin menghargai gereja kita. Dan tidak ada seorang pun pendeta-pendetanya termasuk saya yang memberi teladan. Demikian pula hamba-hamba Tuhan. Orang-orang yang dekat kami tahu, janganlah kami ini mengaku-ngaku. Kalau misalnya kita mau tahu, kita seperti apa itu nanti biar orang lain yang bisa menilainya. Tetapi seharusnya ya dalam kehidupan saya, orang-orang yang dekat baik itu keluarga maupun jemaat, tahu bahwa kami ini pemberi. Saya bukan pendeta yang penerima, saya pemberi. Paling bahaya itu kalau saya dikasih di tangan saya itu cash. Saya pasti akan beli ini itu orang lain, traktir orang makan, lihat kebutuhan ya. Makanya saya tidak jadi bendahara yang baik dalam arti itu. Makanya itu uang harus ada di kaki rasul, bukan di tangan rasul. Kaki itu visinya. Dia pergi penginjilan, rintis gereja. Maka keuangan atau dana akan mengikuti arah kakinya. Tapi yang tangan ini yang mengelola, bukan tanganlah rasul-rasul. Keuangan gereja tidak ada di tangan saya. Tapi sudah ada yang namanya bendahara, ada yang namanya tim finansial kita. Tapi saya tentukan arahnya. 1000 gereja, 1 juta murid. GMS peduli, MSP. Ya. Jemaat yang kenal kami harusnya tahu, saya dan keluarga saya adalah pemberi. Kami melatih diri sendiri sampai anak-anak kami ajari untuk selalu murah hati. Terlebih lagi ketika melihat teladan jemaat. Anak kecil seperti itu berusaha pakai baju seragam sekolah pukul 4.30. Ada yang gak pulang ke rumah loh. Ada yang pukul 12 malam sudah ada di gereja tuh GMS rooftop. Tidak pulang. Dan mereka pegang erat-erat Alkitab dan amplop persembahan mereka. Dan saya melihat juga di situ ada orang tua, ada manula. Usianya sudah umur 70 ke atas tertidur di gereja. Pukul 2, pukul 3 saya diberitahu sama tim yang berjaga. Melihat kayak gini ya hati terharu. Semakin tidak bisa meninggalkan gereja kita. Cintanya jemaat loh.
Tapi bermula dari kami juga sebagai hamba-hamba Tuhan harus jadi teladan. Saya, gembala-gembala regional, Pastor Fuji, Pastor Lena, gembala-gembala lokal seperti Pastor Dede, semuanya kita memberi. This is a giving church. Tapi saya mau tunjukkan pada Anda ya, Allah tidak pernah berhutang budi, you see. Inilah intisari yang saya sampaikan. Tuhan itu memuliakan pengorbanan kita. Mari kita baca ayat-ayat ini dan jangan jadi orang Kristen yang trauma. Bertumbuhlah pesat dan berbuah di kebun anggur Allah. Kita baca dulu ya. Ayat 11. Lalu pulanglah Elkana ke Rama, tapi anak itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Imam Eli. Langsung di ayat 11, Anda menemukan ada 3 pribadi. Yang satu bernama Elkana, katakan Elkana. Elkana ini bukan merek baterai. Elkana adalah seorang pria yang takut akan Allah, istrinya namanya Hana, mereka tidak dikaruniai momongan, tapi akhirnya dapat lewat doa. Hana ini mamanya Samuel. Dan Samuel itu anak Nazar. Artinya sebelum dia dikandung bahkan apalagi keluar, mama sudah berjanji sama Tuhan. Makanya kita gak boleh asal janji. Sekali kita janji, kita sudah disumpah. Meskipun kita jangan sumpah kanan kiri. Sumpah aku, sumpah jangan mudah sumpah. Orang yang suka sumpah-sumpah itu saya justru pertanyakan kredibilitasnya. Karena orang yang sungguh-sungguh bisa dipegang janji, dipegang mulutnya adalah orang yang berkata ya di atas ya, tidak di atas tidak. Saya mau menjadi orang itu. Kalau saya bilang iya, saya tidak perlu dibumbui apa-apa. My word is my bond. Kata-kata saya adalah hidup saya. Jadi kau bisa pegang kata-kataku. Kalau saya bilang iya pasti iya. Kalau saya bilang tidak, saya tidak. Saya berkata tidak, berarti tidak. Saya pun belajar untuk tidak latah sebagai seorang imam. Kalau ada jemaat berkata doakan, kalau saya bilang iya, mati aku. Gitulah ceritanya. Harus saya doakan. Kalau enggak saya salah sama Tuhan. Kalau enggak jangan janji dong di depan. Paling tidak saya akan berkata, saya referensikan ya, saya arahkan pada pendoa kita. Ya. Tapi kalau sekali saya berkata, iya saya pasti akan doakan. Kalau enggak, saya enggak. Karena doa saya enggak boleh basa-basi. Nanti kalau saya basa-basi terus, nanti lama-lama doa saya sampai sorga udah basi. Kenapa doa orang enggak didengar? Bukan karena dia kurang beriman, tapi dia bukan orang benar. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan. Kuncinya bukan di yakinnya. Iman itu enggak perlu dipompa. Kuncinya di statusnya, doa orang benar, itu orangnya yang benar, doanya didengar. Jangan jadi orang yang suka bertele-tele saat berdoa, atau jangan jadi orang yang suka janji palsu. Nanti suatu hari ketika kau klaim janji Tuhan, Tuhan berkata, tidak akan kuberikan karena terlalu banyak kepalsuan dalam hidupmu. Saya belajar jadi orang kalau saya bilang iya saya iya, kalau enggak. Kalau saya bilang saya akan datang, saya akan datang. Kalau saya bilang saya enggak. Bukan jadi orang kaku. Tapi jadi orang yang mulutnya bisa dipercaya. Elkana dan Hana berjanji, bernasar kalau anak ini diberi, dia akan berikan ke Tuhan. Wah, lebih baik kau jangan bernasar daripada berjanji lalu tidak tepati, karena Tuhan paling benci orang begitu. Tuhan itu tidak pernah menjadi seorang pembenci, tetapi berapa kali insiden dalam Alkitab, berapa instan. Dikatakan bahwa Tuhan itu paling benci sama orang yang suka ingkar. Jadi ternyata Tuhan juga bisa tidak suka sama seseorang loh. Tuhan benci orang fasik. Ada orang berkata yang Tuhan benci dosanya. Baca lagi di Alkitab. Meskipun Tuhan mati bagi semua orang. Tapi Tuhan bisa muak. Tuhan berkata aku membenci orang fasik. Dan keturunan-keturunannya aku tolak. Wow. Ini adalah sesuatu yang tidak diajarkan di gereja modern yang mau nyaman, mau aman, main aman lah. Yang mau diterima semua kalangan sehingga tidak mau kehilangan orang. Nggak bisa. Alkitab harus diberitakan apa adanya, kita harus faithful, loyal sebagai pengkhotbah atau gembala loyal kepada teks Alkitab ini. Saya tidak ada obligasi untuk loyal pada pendengar. Saya harus loyal kepada textbook saya. Textbook saya Alkitab. Dan Alkitab berkata, ia membenci orang ingkar. You don't want God to hate you, right? Kita tidak mau Tuhan membenci kita kan, jangan ingkar janji. Elkana dan Hana itu dikenan karena mereka tuh berjanji, mereka tepati. Meskipun dalam menepatinya, bayar harga loh saudara.
Menepati janji itu kalau mudah, tapi kalau susah tetap harus kau tepati. Nah ketika anak itu belum lahir, mudah aja bagi seorang ibu yang merasa tercela karena dia tidak punya anak. Wanita mandul zaman itu sangat-sangat susah. Tapi sekali anak itu keluar, menyusui, ASI, bonding kan. Belum dikandung berupa janji masih oke kita berjanji. Tapi sekali ada di dalam perutnya, sudah diajak ngobrol, diajak ngomong sama mama, terjadi ikatan batin ya. Anak itu keluar lucu, pipinya cabi. Wangi-wanginya bayi. Lalu habis itu anak itu harus diberikan ke Tuhan. Menurut saya seorang ibu bisa berubah pikiran. Apalagi ini anak semata wayang yang ditunggu lama. It's easy. Sangat mudah kita itu berjanji ketika kita belum diberkati. Tapi ketika kita diberkati, kita tepat janji. That's difficult, my friend. Itu susah. Tapi saya angkat topi kepada Elkana. Lalu pulanglah Elkana ke Ramah. Tapi anak itu ditinggal menjadi pelayan Tuhan. Ninggal anak sekolah luar negeri, luar pulau, luar kota aja susah. Saya masih ingat kok anak kami yang terkecil sekarang itu masih sekolah. 2 anak kami sudah dewasa, 1 sudah menikah. Saya tinggal anak saya itu. Mumpung anaknya gak ada di sini, sekarang lagi sekolah di Australia. Dia cepat sekali, dari umur 16 sudah mulai pelajaran kuliah. Waktu saya tinggal, kita sama-sama berjanji gak nangis, tapi dia nangis. Saya dan mamanya mau tegar. Saya paling tegar. Waktu sampai keluar di sana, dia gak tahu karena gelap, kami bersembunyi di gelap. Dia kira kami sudah pergi, naik mobil, besok ke airport. Pagi-pagi, subuh-subuh. Saya lihat dia buka gordennya, dan dia lihat sini. Dia gak kelihatan kami, tapi kami bisa lihat dia. Nangislah maminya. Saya peluk, gak apa-apa. Nangis. 16. Ini umur 6 tahun. Saya ditinggal mama umur 6 tahun waktu saya berobat akhirnya sekolah di Taipei, di Taiwan. Saya gak lihat karena mama saya harus tegar, pulang. Tapi nanti waktu saya agak dewasa, saya baru tahu papa cerita tiap hari mama nangis. Karena saya harus terapi. Every day. Elkana tinggal anaknya. Itu hancur hatinya. Itulah pengorbanan seorang yang bernasar pada Tuhan. Tapi saya akan tunjukkan, apapun juga terbaik yang kau berikan. Saya nggak ngomong soal materi. Kalau Anda memberi hidupmu kepada Tuhan dulu dan belajar untuk mentaati firman sekalipun nggak nyaman, sekalipun dalam duniamu firman itu nggak berlaku. Tapi kalau kita tetap bersikeras bersikuku untuk melakukan firman itu, God will not be indebted to you. Tuhan tidak akan berhutang budi padamu. Saya tunjukkan pada Anda, dia adalah Tuhan yang memuliakan pengorbanan. Pemberian itu mudah kalau kita melimpah. Memberi hidup itu gampang kalau tidak ada yang menantang. Tapi kalau kita memberi hidup dan seluruh dunia melawan, kita tetap memberi hidup kita. Kita taat sekalipun dunia berkata kau tidak relevan, kita tetap lakukan itu. Dan barulah pemberianmu itu berubah menjadi pengorbanan. Pujian itu kalau gampang, kalau mudah datang ke gereja di hari happy ya. Itu easy, itu mudah. Tapi ketika Anda sulit untuk memuji, Anda sedang berkabung mungkin, atau Anda sedang sedih, Anda sedang dirudung masalah, dan persoalan bertubi-tubi, Anda datang ke gereja lalu melihat PAW di sini berkata, mari memuji Tuhan. Anda gak kepingin seluruh badanmu itu menarikmu jauh. Ngapain memuji? Aku lagi susah hati, tapi Anda tetap tepuk tangan. Anda tetap menyanyikan lagu-lagu ceria sukacita meskipun berlinang air mata. Itu barulah pujianmu berubah menjadi korban pujian. Kami bawa pujian, we bring the sacrifice of praise. Kami bawa korban pujian ke dalam rumah Tuhan. Nangis padahal kami bawa korban pujian. Saya rasakan itu pada waktu tahun-tahun 2000-2001 terjadi kebangunan rohani di Surabaya. Anak-anak muda dilawat Tuhan, disitulah Pastor Fuji, Pastor Lena juga mengalami api Roh Kudus. Saya masih 20 lebih usianya dan baru menikah. Saya ingat suatu hari terjadi sebuah kejadian cukup serius ketika saya ada di Bukit Doa.
memimpin kegerakan rohani. Sekitar 1.000 anak-anak muda, pemimpin semua. Saya dapat telepon dari istri saya. Kan gitu-gitu bisa terjadi. Tahun-tahun 2000. Tapi sampai hari ini saya juga nggak jelas kenapa. Ada sekelompok orang massa menggeruduk tempat kerja istriku. Saya itu nggak punya musuh. Saya itu baru kembali dari luar negeri, pulang ke tanah air untuk melayani. Di saat kerusuhan 98 terjadi, saya pulang, 14 Mei saya pulang. Orang bilang saya gila. Teman saya bilang, Philip Mantova, are you crazy? Have you lost your mind? Saya bilang, no. I love Indonesia. Pulang. Kebangunan rohani terjadi, singkat cerita. Pada waktu saya mau sesi revival dengan leader, itu digeruduk massa bawa bensin, mau bakar. Saya tuh gak punya musuh. Kita tuh kerja baik-baik. Satu-satunya musuh yang mungkin ada adalah musuh salib kali. Itu singkat cerita, saya telepon sama istri saya itu, aku turun, gak keburu, itu puncak turun ke bawah. Dan istri saya itu makanya saya tahu saya tidak menikah dengan orang yang salah. Dia berkata, there's nothing you can do. Aku telepon kamu, sayang, untuk kita berdoa, untuk kita sembahyang. Setelah itu, kamu tetap harus khotbah. Karena mereka menantikanmu. Aku teleponin kamu suamiku, kamu coveringku, kamu harus tahu. Tapi gak apa-apa, saya sudah telepon yang berwajib. Tapi saya gak tahu datangnya secepat apa. Tapi pokoknya sekarang kita sama-sama doa sepakat, kita di tangan Tuhan. Saat itu seperti padahal dia dalam bahaya, dia lebih kuat dari saya. Akhirnya saya berkata, doa amin. Setelah itu dia tutup telepon, itu paling sakit dia bisa tut, sudah selesai. Aduh hati saya, anjlok Bapak Ibu. Saya nggak tahu apa yang terjadi. Karena dia bilang ini masanya sudah datang semuanya. Saya berkata sama dia, saya tutup teleponnya. Pemimpin saya kata, are you okay, are you okay? It's okay. Saya naik ke atas. Pergi ke ruang pertemuan. Waktu itu nyanyi lagu, kami bawa korban pujian, semua orang mau lompat-lompat, gaya anak-anak muda semuanya lompat-lompat. Dari mana kira-kira Pastor Fuji kuat main basket kalau nggak lompat-lompat saat pujian? Waktu lompat-lompat itu, saya lompat tapi beberapa orang yang dekat memperhatikan kenapa saya lompat, tapi saya mewek, nangis. Saya berkhotbah. Judulnya tahu nggak apa tema yang dikasih ke saya? Sukacita Tuhan kekuatanku. Coba bayangkan kebetulannya itu loh. Saya sampaikan sukacita Tuhan kekuatanku. Terakhir sebelum saya selesai khotbah, jangan cari perhatian. Selesai sebelum saya tutup, saya berkata maaf. Saya sebentar lagi harus langsung turun ke Surabaya. Saya nggak bisa berlama-lama. Mestinya hari ini nginap. Besok kita baru selesai. Tapi saya hari ini malam ini juga saya harus pulang. Mereka lihat saya, loh kok kenapa? Anak-anak leader-leader semua pemimpin muda-mudi. Saya berkata karena istri saya dalam bahaya, keluarga saya dalam bahaya. Baru mereka berkata, pulang go. Amin, saya doakan mereka, kebangunan rohani terjadi. Saya telepon, istri saya namanya Irene, tapi yang jawab Veronica. Mati nggak itu hati rasanya? Anjloknya kayak apa? Saya telepon lagi nggak bisa. Naik mobil saya kebut, nggak pernah Anda lihat F1, untung waktu itu nggak ada. Saya nggak ditilang. Saya ngebut itu gaya. Saya naik mobil saya nyetir sendiri zaman itu. Waktu itu kemana-mana. Saya turun gunung dengan super cepat. Mungkin film Fast and Furious itu terinspirasi dari kejadian itu. Saya lari, akhirnya tembus teleponnya. Saya pastikan kau adalah istriku bukan malaikatnya. Dia bilang tadi tiba-tiba ada sekelompok massa lain datang mengkonfrontasi. Sebelum aparat tiba. Dan itu bubar. Waktu saya keluar dan yang ada di kantor itu keluar untuk bisa berterima kasih. Orang-orang itu lenyap tiba-tiba. Saya nggak tahu itu siapa. Sampai hari ini saya nggak ngerti itu apa. Mengapa mereka datang lalu siapa yang mengkonfrontasi. Sampai hari ini nggak ngerti. Tapi saya tahu. Itulah malaikat. Tapi hari itu di bukit doa, saya memahami kalimat ini. Ketika pujian berubah menjadi korban pujian. The most difficult things adalah waktu kau memuji saat berat hati. Dan melayani saat dirimu sendiri butuh dilayani.
Dan akankah Tuhan berhutang budi kepada orang yang mau mengorbankan diri? No. Justru Allah menguji kesungguhan hati. Sampai hari ini saya tahu Tuhan ada di hidup saya bukan karena perbuatan kami. Tapi Tuhan tahu hati kami itu tidak pamrih sama Tuhan Yesus. Dan Tuhan menyertai orang-orang yang mau sungguh-sungguh. Amin Bapak Ibu. Allah kita adalah Allah yang memuliakan pengorbanan kita. Tapi kita masih di ayat pertama, jadi kita harus segera. Mari kita lihat sekarang. Lalu pulanglah Elkana ke Rama, tapi anak itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Imam Eli. Imam Eli ini adalah imam yang jahat. Anak itu menjadi pelayan Tuhan, katakan Samuel kecil, menjadi pelayan Tuhan. Katakan menjadi pelayan Tuhan. Tahukah saudara bahwa kata pelayan di sini itu kunci? Bahwa sebelum kita bisa menjadi hamba Tuhan, karena hamba Tuhan itu kata yang berat, kita harus menjadi pelayan dulu. Jangan target hidupmu itu untuk jadi, tapi melayani. Karena barang siapa yang tertinggi, terbesar dalam kerajaan sorga adalah orang yang melayani. Kalimat ini luar biasa sebelum Samuel jadi nabi. Sebelum Samuel menjadi orang besar, sebelum Samuel jadi apa-apa, dia menjadi pelayan Tuhan. Jadilah pelayan Tuhan, melayani Tuhan itu harus dari kehidupan, dari hati yang terdalam. Melayani Tuhan itu bukan program. Melayani Tuhan itu sikap hati. Samuel dididik dari sikap yang terkecil, terendah. Dia diajari untuk mengabdi. Sebelum kau jadi apa? Jadi pengusaha, sebelum Anda menjadi seorang profesional yang luar biasa, sebelum Anda menjadi seorang pengkhotbah, hamba Tuhan atau apa, sebelum Anda menjadi seorang pejabat, sebelum Anda menjadi apapun juga, kalau you Kristen, jadi ini dulu, jadilah abdinya Tuhan. Jadilah abdi dalam seperti keraton gitu di Jawa Tengah, ada abdi dalamnya. Kita ini semua abdi dalamnya Tuhan Yesus. Dalami imanmu. Jadilah sungguh-sungguh. Permasalahan sesungguhnya adalah terlalu banyak orang yang menjabat. Tapi karena mereka kurang mengabdi, disinilah menjadi troublemaker. Termasuk yang bergelar hamba-hamba Tuhan. Bahaya kalau berkeliaran pendeta, tapi tidak dewasa rohaninya. Bahaya kalau ada yang notabene misalnya pendeta tetapi tidak ditempa karakternya. Tidak dimatikan akunya. Bahaya sekalipun pendeta loh ya, saya pakai satu profesi untuk mewakili profesi yang lain tentunya. Karena profesi ini dianggap paling rohani, tapi nggak tentu jikalau Tuhan tidak hancurkan dulu di dalam dirimu ego atau keangkuhan itu. Semua itu harus dimulai dengan menjadi pelayan Tuhan dulu. Baru setelah itu menjadi apa? Hari-hari ini ke depan, be a good servant to the Lord. Amin Bapak Ibu. Jangan kita silau dengan apapun juga. Posisi, jabatan, gelar. Bagi saya secara pribadi, saya selalu ingatkan untuk tidak terlalu enjoy. Artinya, jikalau suatu saat semua ini diambil dari saya, cuman sisa Tuhan dan keluarga saya, I'm fine. I'm really fine. Saya tidak menaruh status identitas saya pada hal-hal yang saya kerjakan. Tapi pada Tuhan dan hubungan saya dengan Dia. Justru kalau kita punya hati gitu, bisa jadi loh ya, malahan ditambah-tambahin. Pada siapa yang memiliki talenta lalu mengelolanya, kepada yang sedikit, pada mereka ditambahkan. Pada mereka sudah punya banyak 5 talenta jadi 10 kota. Daripada 1 talenta tapi simpan ditanam motivasi salah. 1 pun yang dia miliki, barang siapa tidak punya apapun yang dia miliki diambil daripadanya supaya dia tidak memiliki apa-apa. What a powerful statement. Bahwa ternyata bagaimana kita mengabdi akan pengaruh bagaimana akan terjadi multiplikasi dalam kehidupan Tuhan. Ingatlah bahwa semua yang kau miliki hanyalah kepercayaan. Hai pelayan Tuhan, katakan kanan kirinya. Oh gini ya, ada satu kalimat yang dipakai dalam bahasa Yunani kuno, satu kata oleh Rasul Paulus ketika menulis surat bahwa aku hanyalah tawanan Kristus, aku adalah hamba.
Doulos. Doulos itu artinya bukan hamba yang tingkat tinggi, asisten pribadi. Doulos itu hamba terendah di rumah tangga Ibrani. Ya, rumah tangga yang kaya baru bisa punya hamba. Kalau masuk satu orang tamu, dia khusus tukang mencuci kaki saja. Tidak boleh lakukan pekerjaan lain, dia memang hamba terendah. Dibayar paling kecil, akulah doulos. Akulah doulos. Ya. Jangan salah ngomong ya, diabolos itu beda lagi. Diabolos itu setan yang membisikkan. Itu yang membuat Petrus berkata, Yesus kau gak usah naik ke salib. Doulos. Coba katakan doulos. Coba katakan kanan kirinya, saya hanyalah doulos. Amin ya. Coba ngomong lagi sama kanan kirinya tadi yang bilang doulos, saya hanya doulos, doakan supaya saya setia, supaya saya rendah hati. Coba bilang begitu. Amin. Setuju ya? Gereja ini akan mencintaimu dan mendidikmu, bukan gereja yang memanjakanmu. Makanya gereja kita bukanlah gereja yang difavoritkan oleh semua orang. But this is a church. Saya berjanji sama Tuhan mendidik sebuah gereja untuk dia. Bukan gereja terbesar, bukan gereja terkaya. No. Bagi gereja yang termisi. Dan saya ingin supaya gereja kita semakin murni. Amin Bapak Ibu. Penduduk Jakarta Selatan, tangkap spirit ini. I'm not here untuk menjadi seperti orang-orang Jaksel. I'm here to make you like me. Sorry. Ikutlah aku sebagaimana aku mengikut Kristus. You like it or not. Ini gereja yang kami rintis. This is where you become like Christ. Amin Bapak Ibu. Oh haleluya. Mari kita lanjutkan. Adapun anak-anak laki Eli adalah orang-orang dursila. Mereka tidak mengindahkan Tuhan. Ayat 12. Anak-anak laki Eli ada dua, nanti saya beritahu. Dua-dua berujung mati karena mereka menguji dan mencobai Tuhan. Mereka main-main dengan kekudusan. Anak-anak Eli adalah imam besar saat itu atau gembala senior satu Israel. Anaknya dia ada dua, sama-sama jadi imam masuk ke pendetaan. Which is okay sebenarnya. Daud pun punya anak Salomo jadi besar, jadi sebenarnya gak ada masalah. Jangan percaya setan yang berkata, oh anaknya sekarang lakukan pekerjaannya papanya, kerajaan dan sebagainya. Jangan percaya, kalau Anda bisa didik dengan benar, itu bisa jadi aset. Bisa jadi aset kerajaan Tuhan. Bisa jadi aset perusahaan, jikalau di sini ada orang yang punya perusahaan, lalu tiba-tiba anaknya bisa membuatnya jadi lebih pinter, lebih smart. Lebih AI misalnya, papanya nggak ngerti AI. AI itu apa? Kalau orang Surabaya AI itu AI, tante. It's okay. Tapi anak-anak Eli ini lain, karena mereka jadi jahat. Ini juga kegagalan ayah, kegagalan anak, nanti ibadah dua. Saya jelaskan di mana jebakan-jebakan parenting yang harus Anda hati-hati apapun profesimu hari ini. Adapun anak-anak laki-laki Eli adalah orang-orang dursila, katakan orang-orang dursila. Orang-orang dursila itu di sini arti dursila dalam bahasa Ibraninya karena perjanjian lama pakai bahasa Hebrews. Itu sons of Belial, B-E-L-I-A-L. Belial itu adalah seperti Baal, tapi Belial itu adalah ilah atau berhala yang terkenal Dam. Bahasa Inggrisnya D-U-M-B. Dam itu seperti orang yang bengong. Ini adalah dewa Dam. Saya nggak berani ngomong karena mulut saya terlalu halus. Karena mulut saya ini dipakai untuk menyahut ke sorga demi umat. Jadi mulut saya tidak boleh sumpah serapah. Mulut saya ini harus dijaga karena ini nanti didengarnya doa itu di sini. Bukan di sini, ini hati ini saya jaga. Mulut ini nanti yang akan menjadi jawaban doa di sini. Jadi maafkan saya tidak akan eja. Saya tidak akan ucapkan kata itu. Tetapi Belial itu adalah T-O-L-O-L. Jangan disebut. Mulut kita harus terlalu lembut untuk mengucapkan kata-kata seperti ini. Karena di mulutku ada Tuhan. Maleaki katakan di mulut imam itu dicari apa sih sama umat? Dicari pengajaran. Karena itu hamba Tuhan tidak boleh harus jaga mulut. Itu pun kadang-kadang kita masih salah bicara.
Tapi Belial di sini itu adalah dewa Tolol. Kok ada ya dewa kayak gitu ya? Kok ada ya? Ada. Berarti ini adalah dewa pagan atau dewa orang-orang Kanaan. Jadi ini bukan dewa yang dikenal oleh Israel. Tapi kenapa anak imam besar, anak gembala tertinggi saat itu di Israel disebut sebagai orang-orang yang menyembah Belial atau dewa Tolol? Karena mereka bersifat begitu. Mereka bersifat Tolol dan mereka sangat jahat, wicked and dumb. Kedua anaknya, padahal sama sekali tidak ada penyembahan berhala itu, tapi diasosiasikan. You know the world, orang-orang dunia berkata stupid is as stupid does. Stupid does is as stupid does. Kebodohan itu tidak perlu diakui. Orang lihat perbuatannya tahu bodoh atau kagak. Inilah dewa kebodohan. Dan mereka menyebut anak-anak Eli orang yang begini. Why? Kenapa mereka disebut begini? Mari kita sekarang lihat kejahatan mereka. Dan lihat hati yang benar seperti apa. Kita lihat ayat 13. Ataupun batas hak para imam terhadap bangsa itu. Mereka tidak mengindahkan Tuhan. Ini alasannya ayat 12 akhir, mereka enggak mengindahkan Tuhan. Ataupun batas hak para imam terhadap bangsa itu. Mereka merasa bahwa karunia yang Tuhan berikan alias kepercayaan, itu adalah hak bebas mereka. Ini benar dalam konteks pelayanan. Karena mereka adalah hamba-hamba Tuhan. Tapi dalam konteks kita semua, apapun yang Tuhan berikan padamu hari ini kepercayaan, kau tidak memilikinya. Dan mereka itu saking damnya, kebodohan, sampai gak bisa lihat itu. Mereka disilusi, halusinasi. Sehingga mereka tidak bisa melihat bahwa sesuatu itu kepercayaan dari Roh Kudus. Mereka tidak mengindahkan Tuhan. Nanti kita lihat mereka menginjak-injak persembahan umat. Tidak mengindahkan Tuhan. Gimana caranya? Wong mereka setiap hari pakai nama Tuhan kok. Mereka ini imam yang profesional. Mereka itu mempersembahkan korban itu sudah hafalan. Barang siapa tidak mengindahkan pengorbanan, tidak mengindahkan persembahan, orang itu juga tidak mengindahkan Tuhan. Siapa yang tidak mengindahkan umat Tuhan, jikalau dari sisi pelayan Tuhan misalnya, dia tidak mengindahkan Tuhan. Musa pernah melakukan kesalahan yang fatal. Dia marah-marah, muring-muring, sikat sana sini, gak jaga kata, gak jaga kalimat. Dan dia marahi siapa? Umat Tuhan. Memang mereka salah, tapi Musa juga ikut salah. Akhirnya Musa gak masuk ke tanah perjanjian. Sebaliknya, umat Tuhan yang mulai naik ke atas kepala, gak mengerti batas-batas rohani. Padahal bukan soal benar atau salah, dan mereka mulai mengada-ngada. Namanya Korah, Datan, Abiram, dan 250 orang-orang ternama, semua spiritual leader. Mereka semua menentang Musa dan Harun, sampai Musa dan Harun yang rendah hati berkata, lu orang ngapain gini sama kita? Kita ini siapa? Kita tuh sama-sama kalian. Emangnya 250 itu berkata, dipimpin Korah, memangnya cuman lu doang, cuman kamu doang yang bisa mendengar suara Tuhan. Mereka lupa, jikalau pemimpin tidak bisa semena-mena terhadap jemaat, jemaat juga tidak bisa semena-mena terhadap pemimpin. Mereka lupa mereka menjamah biji mata Allah. 250 itu ditelan hidup-hidup oleh tanah. You see, pelayan Tuhan itu milik Tuhan. Jemaat Tuhan milik Tuhan. Kita harus mengerti batas-batas kita yang dari Tuhan. Dan anak-anak Eli tidak peduli. Dan mereka merasa merekalah bos atau hidup mereka. Sehingga mereka akhirnya disambar api dan mati. Kalau Korah ditelan hidup. Bapak, ibu, saudara tahu nggak? Ada orang-orang yang gagal di gereja, di hidup nanti ditelan Tuhan. Di hidup nanti ditelan Tuhan. Karena mereka tidak mau dibentuk di bawah Musa dan Harun, di luar mereka akan dikerjain. Dan waktu dikerjain mereka teriak juga nggak didengar. Kenapa? Karena Tuhan yang utus itu. Bukan Tuhan yang utus setan, bukan. Tuhan izinkan duri itu. Bukan karena mereka setia, supaya mereka rendah hati. Tapi supaya mereka bertobat. Bapak, ibu, saudara, mereka tidak menghargai batas para imam.
Lalu kita lihat apa yang mereka lakukan ayat 13, ataupun batas hak para imam terhadap bangsa itu setiap kali seorang mempersembahkan korban sembelihan sementara daging itu dimasak. Datanglah bujang imam membawa garpu bergigi 3 di tangannya. Zaman dulu kan tidak pakai nilai tukar, jadi mereka mempersembahkan itu daging, tapi lemak itu harus pertama-tama dipotong untuk Tuhan. Setiap persembahan itu ada 3 bagian. Bagian pertama itu yang langsung untuk Tuhan dulu, makanya lemak itu milik Tuhan yang terbaik. Lalu kemudian ada bagian untuk worshiper itu. Orang yang memberikan korban tersebut itu ada bagian mereka. Tuhan itu gak perlu disuruh, kita gak perlu pamrih. Tapi kalau setiap orang mempersembahkan sesuatu pada Tuhan, itu sudah sifat ilahi, Allah tidak akan hutang budi. So there will always be, apapun yang kau korbankan pada Tuhan, waktu, talenta, selalu ada satu bagian itu akan kembali kepadamu. Tidak usah diminta. Tapi ada satu bagian lagi itu yang milik imam. Nah, milik imam ini tricky. Ya, milik imam. Milik imam itu adalah batas yang disetujui oleh sistem agamawi saat itu. Gereja juga harus punya sistemnya, saya kasih bocoran supaya Anda tahu. Di gereja kita, semua kita full timer, dari gembala senior dan semua gembala yang full time, semuanya ada gaji yang fix. Jadi apakah persembahan persepuluhan itu naik atau turun, tidak ada pengaruh ke kami. Dan tidak bisa seorang pun dari kami itu motivasi. Kami digaji bukan karena pelayanan hari minggunya. Gak bisa perhitungan karena pelayanan pada jemaat itu free. Digaji karena jam kantor. Karena orang-orang ini tetap punya keluarga dan harus ada penghidupan. Dan orang-orang yang terpilih masuk dalam liga full timer ini semuanya harus dari bawah membuktikan dalam pelayanan dulu secara rohani lalu kompetensi. Jadi dengan kata lain, tidak kerja di gereja, jikalau memang terpaksa harus kerja nyambi, tetap akan ada pengaruh di dedikasi waktu. Orang-orang ini tetap akan dapat gaji di dunia dan dapat gaji yang sama. Kurang lebih, tapi mereka pasti bisa hidup dan bisa berhasil. Karena orang-orang yang masuk ke gereja, untuk jadi full timer, jadi imam atau jadi hamba-hamba, jadi full timer, bukan orang yang berkata, aku merasa terpanggil. Tapi harus menunjukkan bukti ujian waktu, ujian rohani harus ada kompetensinya di situ. Jadi dibayarlah hak imam ini dari persembahan yang diberi jemaat. Dari mana? Dari jam kantor yang mereka berikan seminggu itu sehingga mereka tidak bisa bekerja di mana-mana. Tapi pada waktu weekendnya ibadah melayani semuanya itu tidak dihitung situ karena semua kita dengan volunteer sama. Gak ada di antara kami kalau pelayanan 5 kali atau 7 kali itu nanti beda bayaran, gak ada. Karena kami bukanlah gembala upahan. Saya jadi ingat perkataan Yohanes Pembaptis, dia bilang begini, cukupkan dirimu dengan gajimu. Jikalau Anda memilih sebuah profesi dan gajinya segitu, Anda harus perhitungan dari depan. Kalau Anda tidak puas dengan itu, jangan jadi itu, nanti justru masuk pencobaan. Cukupkan, kata Yohanes Pembaptis. Lalu setelah itu sisanya adalah kelola. Apapun bagian imam yang kau terima, kalau kau foya-foya, akhirnya dengan bagian imam yang diterima, seperti 1-2 talenta, atau 5 dikelola, nanti beda di garis akhirnya. Itu masing-masing pribadi harus punya hikmat, masing-masing family. Supaya Anda mengerti hak imam itu. Jadi di dalam sistemnya zamannya Eli, kacau balau. Eli pegang uang. Dalam sistemnya di zamannya Kisah Para Rasul nanti jadi indah. Mereka meletakkan di kaki rasul-rasul itu bukan berarti panggungnya tinggi. Karena zaman-zaman itu tidak ada panggung, itu juga kiasan bahwa mereka meletakkannya pada arah rasul. Tapi nanti akan ada orang-orang yang menangani keuangan tersebut. Jadi Anda harus mengerti kalau beribadah, saya harus jawab semua trauma yang pernah terjadi di dalam orang-orang Kristen yang gak mengerti ini. Ada gereja yang sehat manajemennya, ada gereja yang kacau, sama dengan negara yang kacau, ada negara yang disiplin ada. Sama dengan setiap keluarga, setiap bisnis, setiap usaha. Juga ada yang kacau, ada yang termanage dengan bagus. Bahkan ada yang sangat-sangat profesional. Bisa menjadi teladan buat yang lainnya. So that you will have peace. Di gereja ini, every one of us, semuanya digaji dengan sehat. Amin. Karena ini masih fresh, barusan breakfast with God, jadi saya dedikasikan kebaktian pertama untuk meletakkan fondasi. Nah, ini dia, anak-anak Eli itu gak ngerti gini.
Dia nggak punya batas hak para imam. Bagian Tuhan diambil. Bagian umat diambil. Dan mereka sendiri tidak produktif. Mau ngapain setiap hari? Mereka ini adalah hamba-hamba Tuhan skandal kalau Anda baca 1 Samuel. Mereka tidur sama singernya, tidur sama asyernya. Itu ada di ayatnya, meskipun tidak tulis asyer atau asyer ditulis sih, penjaga gerbang. Para wanita yang melayani di gerbang Tuhan. Mengerikan sekali bahwa ternyata dari zaman dulu sudah ada dosa berkedok agama. Tapi ayat ini menjelaskan pada kita bahwa hal ini tidak perlu terjadi. Dan sekali lagi kalau Anda bekerja sesuatu, kemarin saya tanya sama satu orang, ada seorang jemaat, anaknya jadi akhirnya bukan bekerja di company mana, tidak interview. Dia berkata karena bayarannya segini maka begini, oke dia usaha sendiri dengan kepandaian yang Tuhan beri, dengan tuntunan orang tua dia bisa jadi. Tapi nggak semua orang kan bisa entrepreneur atau kerja sendiri dengan otak sendiri, tidak segampang itu. Banyak orang yang kerja sama orang merasa enak ya kerja sendirian, enggak juga, pusingnya banyak. Kalau Anda tidak punya kukunya, jangan jadi macan di rimba. It's okay jadi kucing di rumah. Banyak orang tidak paham ini. Mereka hanya melihat berkat orang lain, tapi dia tidak punya set of skill, tidak punya skill yang sama seperti orang itu. Setiap orang punya talenta beda. Nggak tentu yang satu lebih kasihan daripada yang 5. Tergantung cara Anda mengelola. 5 pun bisa merugi jadi 1/5. Karena itu Bapak Ibu Saudara, janganlah kita saling melirik. Jikalau Anda memilih satu profesi, dan Anda lihat gaji itu, kalau Anda punya angan-angan adalah, misalnya kita suka beli barang-barang mahal-mahal, nggak cocok deh ini dengan profesinya. Jangan, bukan dari keluarga yang mumpuni, bukan dari keluarga yang berada. Lalu habis itu Anda begini, hati-hati dengan orang kaya baru nanti. Lebih baik jangan masuk ke dalam suatu bidang, kalau Anda tahu di situ aspirasimu nggak tercapai. Tapi kalau Anda masuk ke sana, misalnya sebagai dokter, Anda memang mau mengabdi, ada dalam diri Anda itu suatu beban ilahi untuk melakukan ini juga sebagai perbuatan baik. Dan I think kamu boleh masuk ke situ. Tapi kalau semuanya enggak, disinilah masuk semua malpraktek yang terjadi. So be careful. Makanya itu Yohanes Pembaptis memberikan alasan yang realistis. Cukupkan dirimu itu artinya hitung di depan. Sebelum kau pergi berperang, lihat tentaramu ada berapa. Sebelum kau membangun satu gedung, pastikan tahu sampai tingkat berapa bahannya. Kalau enggak nanti kita akan masuk pencobaan. Ketika saya selalu ngomong ini dengan orang-orang mau jadi hamba Tuhan tadi. Saya bilang, kamu jadi hamba Tuhan itu, kamu siap enggak? Loh enggak tentu hamba Tuhan itu jadi miskin atau kaya. Enggak tentu, kan ada latar belakangnya, tergantung dia dari keluarga apa. Dan bagaimana kita itu memanage, mengatur ekspektasi kita. Apa yang kita expect dari pelayanan. Jadi kalau kita masuk itu sudah harus ada pikiran, I'm doing this for God. Dan siap untuk apa adanya. Kalau enggak jangan. Kalau Anda masuk dengan harapan seperti seorang pebisnis. Aku mau punya ini, aku punya boot, aku punya yacht, punya apa segalanya. Lain, jangan jadi pendeta. Kecuali kalau Anda memang berasal dari keluarga memang sudah bisa beli yacht. Nangkep ya ini ya. Aturlah ekspektasimu di depan, realistislah cukupkan dengan gaji. Bukan berarti akan berhenti dengan gaji itu kalau kau kelola. Itu bisa menjadi sesuatu. Sedikit keberuntungan dari Tuhan, open heavens ini. Apa yang Anda ada di tanganmu, 5 roti 2 ikan itu bisa menjadi 5.000 ada 12 bakul penuh. Semoga ini bisa menjadi suatu tuntunan di pagi hari. Cukup berat enggak untuk bisa kita simak di jam 10 pagi seperti ini. Dulu saya pelayanan di Ungaran City. Pukul 6 jemaat sudah cantik-cantik semuanya, udah cakep-cakep semuanya, udah sanggulan semuanya. Saya harap ini realistis, firman yang bisa menuntun Anda. Cepat ya, mungkin kita tidak bisa selesaikan semua, tapi kita lihat sekarang apa saja yang dilakukan oleh 2 orang. Dan dicucukkannya ke dalam bejana atau ke dalam kuali atau ke dalam belanga atau ke dalam periuk. Alamak kata orang Malaysia. Segala yang ditarik dari garpu itu ke atas diambil imam itu untuk dirinya sendiri. Demikianlah mereka memperlakukan semua orang Israel yang datang ke sana, ke Silo. Nggak heran banyak orang Kristen trauma. Karena imam bukan hanya tidak menjadi teladan, tapi jadi batu sandungan. Bahkan sebelum lemaknya dibakar, bujang imam itu datang lalu berkata kepada orang yang mempersembahkan korban itu. Berikanlah daging kepada imam untuk dipanggang. Nggak semua dipanggang, karena itu imam menerima dari bangsa Israel itu banyak daging,
tapi dia minta mentahan. Paham ya? Dari sinilah keluar kalimat mentahan. Sebab ia tidak mau menerima daripadamu daging yang dimasak. Hanya yang mentah saja. Ini pendeta bermental businessman, minta mentahan. Itu daging gak semua dimakan dia, dijual lagi ke pasar. Persembahan untuk Tuhan dijual ke pasar. Padahal itu harus bagian yang dibakar. Dari sinilah keluar kata, mentahannya saja, hanya yang mentah saja. Seorang hamba Tuhan sejati tidak akan minta. Catat. Nggak akan minta. Nggak akan memalak Anda. Nggak akan nge-charge Anda. Untuk sesuatu yang memang sudah di luar gaji yang sah. Karena secara profesional, jam kantor dan sebagainya, tidak akan. Ini mereka minta mentahannya, malah memaksa. Mereka berkata, berikan daging kepada imam untuk dipanggang. Sebab ia tidak mau menerima daripadamu daging yang dimasak. Mentahnya saja bro. Ini for resale. Banyak kita baca ayat ini gak ngerti. Rakus banget, mereka itu pemakan daging bisa berapa kilo sih. Saya pernah sekali diajak orang makan, jemaat saya sudah bilang tidak. Dipaksa-paksa, akhirnya ya iya. Dipesenin 500 gram. Saya bilang, aku Goliat kah? Makan ya ampun, berat. Pernah sekali dibawa 1 kilo. Tapi untungnya kita matangkan tengah, untungnya ada dagingnya. Tomahawk itu. Ya udah nggak apa-apa, ternyata kita bisa habis juga. Kita cuma lagi lapar. Berapa kilo sih dia bisa makan? No, this is resale. Saya sedih melihat ini. Tapi saya tunjukkan ya, Tuhan tidak pernah hukum pemberi. Tuhan menghukum imamnya. Apabila orang itu menjawabnya, bukankah lemak itu harus dibakar dahulu, kemudian barulah ambil bagimu sesuka hatimu? Dengan kata lain gini loh, kan sudah ada bagiannya Pak. Ini kan untuk Tuhan, untuk misi, ini untuk ini. Tapi kan juga ada yang untuk operasional kan, termasuk staf dan karyawan. Maka berkatalah ia kepada orang itu, diancam. Sekarang juga harus kau berikan. Kalau tidak aku akan mengambilnya dengan kekerasan. Mulai pakai ancam, mulai pakai manipulasi. Mulai pakai sihir pikiran berkata kamu akan dihukum Allah. Tapi tidak bisa menjelaskan sesuatu yang sifatnya bisa dimengerti. Akuntabilitas itu adalah orang yang sanggup menjelaskan dirinya, bukan hanya inti pengharapannya, tapi keputusan dan mengapa ia mengambil keputusan itu. Jadi ada suatu jalur yang transparan. Tapi nggak bisa sebuah gereja langsung munculkan nominal, itu nggak bisa. Nggak semua orang itu siap. Karena tidak semua orang itu hatinya baik. Pasti habis itu nanti hatinya akan terpancing untuk perkara pikiran-pikiran yang sinting. Pikiran-pikiran tidak pernah ditaruh Roh Kudus di situ, tapi pikiran-pikiran yang liar. Itulah sebabnya gereja harus bisa menjelaskan tanpa mengizinkan orang-orang yang belum ready masuk dalam pikiran yang salah. Gereja ini akan selalu berusaha melakukan itu supaya jemaat sehat. Saya hari ini memberikan ini di awal tahun. Don't worry, nanti bulan-bulan ke depan kalau saya datang ganjil lagi saya tidak bahas ini. Karena penting untuk awal tahun. Karena semua jemaat adalah shareholder. Ya, bukan shareholder itu berapa banyak yang kita kasih, saya juga seorang pengasih. Tetapi hati hidup, nenek-nenek tua janda yang memberi 2 peser itu pada Yesus, itu shareholder kerajaan sorga. Juga, saya perlu menjelaskan ini di Jakarta, karena saya jarang-jarang, tidak sesering kalau saya tinggal di Surabaya. Dengan demikian, ayat 17, sangat besarlah dosa kedua orang muda itu di hadapan Tuhan, sebab mereka memandang rendah korban untuk Tuhan. Perhatikan, barang siapa memandang rendah korban, dia memandang rendah Tuhannya. Adapun Samuel menjadi pelayan di hadapan Tuhan, yang masih anak-anak, yang tubuhnya berlilitkan baju efod dan kain lenan. Setiap tahunnya ibunya membuatkan dia jubah kecil dan membawa jubah itu kepadanya. Apabila ia bersama-sama suaminya yaitu Elkana pergi mempersembahkan korban sembelihan tahunan. Ayat 18, Samuel menjadi pelayan di hadapan Tuhan. Dari kalimat ini dan kalimat terakhir ayat sebelumnya ayat 17. Sebab Hofni dan Pinehas, sebab mereka anak-anak Eli, ya, anak-anak Eli, Hofni Pinehas itu anak-anak Harun, sorry. Ini anak-anak Eli, itu dua orang juga salah. Tapi kedua anak Eli ini nanti matinya bukan disambar api, tapi dibunuh dalam peperangan, mereka menculik tabut perjanjian, tapi intinya mirip sama anak Harun juga. Yang namanya 2 orang muda ini, mereka memandang rendah korban untuk Tuhan. Catat, memandang rendah korban untuk Tuhan. Lalu kalimat berikutnya, Samuel jadi pelayan di hadapan Tuhan. Saya ulang,
Ada 2 orang memandang rendah Tuhan. Lalu tiba-tiba ada 1 orang yang menjadi pelayan Tuhan. Di hadapan Tuhan. Catat ini. Untuk setiap orang Kristen yang jatuh, setiap hamba Tuhan yang jatuh, yang disqualified, selalu akan ada anak Tuhan lain dibangkitkan. Setiap orang yang meninggalkan posnya, padahal posnya itu dari Tuhan, akan ada orang berikutnya yang Tuhan taruh di pos itu, Tuhan pakai sama atau lebih dari dia. Karena Tuhan punya pekerjaan akan terus berlanjut. Tuhan tidak pernah bisa dikalahkan keadaan. Dari ayat ini saya menemukan sesuatu. Untuk setiap orang Kristen yang trauma, akan ada orang Kristen yang sembuh dan yang akan menyembuhkan sesamanya. For every fallen minister, there is another God will raise. Makanya kalau kita melihat ada seorang anak Tuhan atau hamba Tuhan jatuh, jangan kita tertawa, jangan kita mengejeknya, jangan kita juga menjadi pendakwah. Tetapi waktu kita melihat itu, pasti sudah diatur oleh seseorang nanti. Kalau kita bukan apa-apa, kalau kita melihat seperti itu, berdoalah. Tuhan, di tempat di mana anak Tuhan ini jatuh, bangkitkan seseorang yang lebih baik. Karena pengorbanan itu akan terus ada di dalam rumah Tuhan. Tuhan selalu akan membangkitkan. Katakan kita punya Tuhan yang selalu membangkitkan. Setiap tahun ibunya membuatkan dia jubah kecil. Lalu kita lihat ayat 20, 21 lalu selesai. Lalu Eli memberkati Elkana dan istrinya. Katanya, Tuhan kiranya memberikan keturunan kepadamu dari perempuan ini. Pengganti yang telah diserahkannya kepada Tuhan. Sesudah itu pulanglah mereka ke tempat kediamannya. Lalu diberitahukan kepada Elkana. Kan dia tinggal anaknya. Lalu mamanya dikasih nubuatan. Nanti Tuhan akan gantikan. Katakan Tuhan akan gantikan. Tuhan tidak pernah berutang budi sama kita. Amin. Coba kita lihat apa yang Tuhan gantikan. Si Hana, mamanya punya Samuel anak itu. Anak itu gak langsung dikasihkan ke bait suci. Nanti merepotkan nanti. Coba bayangkan kalau Anda dikasih bayi. Waktu saya dulu ya kan cari anjing piaraan ya misalnya. Kalau baru lahir dia masih menyusu sama mamanya, itu merepotkan, nanti bisa mati malahan di rumah saya. Itu kita ambil adopsi dia di usia tertentu masih papi. Tapi lucu, paling diajari toilet ya, toilet disiplin supaya dia itu kencingnya gak sembarangan. Apapun yang kita berikan kepada Tuhan, itu kita harus persiapkan. Tidak boleh kita hanya begitu saja, asal lepas tangan. Tanggung jawabnya Elkana dan Hana itu luar biasa. Dia punya anak, disapih dulu kalau Anda lihat. Sampai umur kira-kira 5 dia lepas susu. Dia sudah bisa, gak perlu pakai diaper, dia bisa kencing sendiri. Baru dia ditinggal di rumah Allah supaya gak merepotkan Eli. Tuhan melihat, Tuhan beri benih, kasih bayi. Tapi dikembalikan itu sudah dikelola. Apapun yang kau kembalikan ke Tuhan, baik itu talenta, apapun itu juga, tidak boleh mentah. Apapun yang kau berikan itu, sudah harus dalam kapasitas yang berbeda. Andai kata bangsa memahami poin ini, maka akan ada berkat Allah. Kalau enggak nanti bahan mentah semuanya, seharusnya sudah harus dikelola dulu, sudah harus diproses dulu. Apapun yang kita eksporkan, itu sudah diproses. Itu jauh lebih menguntungkan buat bangsa dan negeri itu. Kalau kita punya skillnya, kalau kita punya manpowernya, kalau kita punya disiplinnya, kalau kita punya hikmatnya. Eli, Elkana, dan Hana memahami itu. Anak ini tidak boleh merepotkan bait Allah. Bait Tuhan itu repot sudah dengan penyembah-penyembah harus mementori bangsa Israel. Karena itu Elkana dan Hana berkata, ini memang untuk Tuhan, tapi 5 tahun sama kami dulu, kami rawat dulu sampai dia bisa ke toilet sendiri. Baru diserahkan. Waktu Tuhan melihat mereka memberi pengorbanan tidak asal-asalan. Mereka memberikan persembahan pengorbanan hidup mereka itu dengan sungguh-sungguh dipersiapkan. Bukan impulsif atau bukan dadakan, oh ya gini aja, aku bisa apa ya, nggak pernah dipikirkan. Baik itu persembahan dalam rupa dana juga, apa ya kira-kira apa adanya. Tapi sesuatu yang sudah benar-benar didoakan, diperhitungkan, jadi tidak gegabah. Tidak gegabah memberi lebih banyak karena merasa lebih terdorong, jangan.
Tidak gegabah memberi lebih sedikit karena ya sudah, asal-asalan apa adanya juga tidak. Apapun yang kau persembahkan pada Tuhan, baik itu waktu, talenta, apa yang bisa kau lakukan lewat jabatan, posisimu, apa yang kau bisa lakukan bersama dengan keluargamu, semua itu harus direncanakan. Kalau kita kayak gitu pengabdiannya sama Tuhan, Allah kita itu bukanlah Tuhan kita bukanlah Allah yang tidak menghargai pengorbanan. Kalau dia melihat pengorbanan pemberian kita itu dengan penuh perencanaan, Tuhan akan merencanakan sesuatu yang lebih ajaib. Coba lihat ayat 21, dengan ini saya selesai. Dan Tuhan mengindahkan Hana. Katakan haleluya. Sehingga dia mengandung dan melahirkan, ready? 3 anak laki-laki dan 2 anak perempuan lagi. Kamu kasih aku Samuel yang kau persiapkan. Aku kasih kamu 3 Samuel baru. Dan kasih kamu Samuel Wati. 2 lagi. Dikasih 1, mereka tidak pamrih. Hana enggak tahu kalau saya kasih Samuel ini, nanti aku punya anak lagi enggak? Karena aku sudah dari dulu sudah divonis mandul dan sekarang lebih tua. Jangan lupa loh, sesudah mereka meninggalkan Samuel di bait Allah, 5-6 tahun kemudian baru hamil lagi, tiap tahun 1 setiap 9 bulan, 3 anak laki-laki dan 2 anak perempuan lagi. Waktu dia berikan, dia enggak tahu apakah dia akan dapat kembali. Sepatutnya begitu kalau kita mengabdi, tidak boleh pamrih. Karena itu kalau di dalam gereja kita, kalau kita melayani, kita tidak boleh punya pikiran, aku melayani aku dapat apa. Aku memberi untuk Tuhan, aku dapat apa. Tidak pernah. Kalau kita memberi selalu demi kasih. Kalau kita melayani itu karena kita terpanggil. Dan setelah dia berikan, Tuhan kasih dia 3 anak laki-laki dan 2 anak perempuan. Sementara itu semakin besarlah Samuel yang muda itu di hadapan Tuhan. Listen to me, dengan ini saya selesai. What you give to God, you cannot outgive God. Apa yang kau berikan pada Tuhan, kau tidak bisa melampaui Tuhanmu. Saya yakin hidup yang kuberikan pada Tuhan Yesus dalam kapasitas panggilan saya, Tuhan tidak utang budi. Suatu hari saya akan mengerti, Lord, you're the best thing that has happened to my life. Engkau yang terbaik yang pernah terjadi dalam hidup saya. Karena itu Bapak Ibu Saudara, tahun ini mari kita jalani. Apapun yang kau lakukan untuk Tuhan, jangan pernah kau ragukan. Kalau Tuhan akan mengabaikan itu, kalau itu dari hatimu dan penuh perencanaan matang, penuh kesungguhan, tidak ada satupun yang akan kembali sia-sia. Tapi ingatlah, apapun juga yang kau lakukan dalam hidup ini, ingatlah jari jemari. Bisa diangkat tangannya seperti ini. I do this for him. Apapun yang kau lakukan demi Tuhan, lakukan ini. Aku melakukan ini untuk Tuhan. Jangan pernah perhitungan dengan Tuhan Yesus, apapun itu juga. Tuhan mengasihimu. Biar CG-mu semakin berbuah. Karena banyak CGL yang meluangkan waktu. Saya itu kagum sama CGL-CGL kita. Mereka sendiri kerja. Mereka juga sudah punya bobot pekerjaan mereka. Tapi masih mendoakan anggota-anggotanya. Padahal itu domba-dombanya Tuhan. Mereka masih doa, puasa, mempersiapkan sharingnya. Lalu setelah itu nanti CG-nya belum lagi yang konseling. Belum lagi yang sudah ditekuni. Lalu habis itu gak mau. Respect saya dengan para CGL. Ingatlah. Tuhan tidak akan pernah berhutang budi dengan Anda. May what you sow in his field. Biar apa yang kau taburkan di dalam rumah Tuhan. Tuhan akan melihatnya. Dan membuatmu menuai dalam rumah tanggamu. Biar apa yang kau tabur dalam rumah Tuhan. Akan kau tuai di keturunanmu. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan.